Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada yang baru bergabung, untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami materi ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang, untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar, sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pakar manajemen mengatakan bahwa, apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar maka sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan. Karena perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan secara jelas pemilihan pola-pola pengarah untuk para pengambil keputusan dalam satu kurun waktu tertentu dan mengarah pada tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang kesemua itu bermuara kepada suatu target yang harus dicapai. Langkah-langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai serta meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dan informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan dan merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan. Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut, serta menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana. Untuk mencapai tujuan pendidikan, proses perencanaan pendidikan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Terdapat 3 pendekatan dalam perencanaan sistem pendidikan, yaitu pendekatan berdasarkan kebutuhan sosial, kebutuhan ketenagakerjaan, efisiensi biaya, dan sistem. Berikut ini, beberapa metode perencanaan pendidikan yang perlu dipahami oleh setiap penyusun perencanaan pendidikan. Metode analisis sumber cara tujuan, metode ini dipakai untuk meneliti sumber-sumber dan beberapa alternatif pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu dengan melakukan analisis tentang sumber daya yang ada, baik sumber daya internal atau eksternal yang dimiliki. Kemudian melakukan analisis tentang beberapa metode, cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang telah dirancang, agar efektif dalam pencapaian tujuan. Serta melakukan analisis tentang tujuan jangka pendek, menengah dan tujuan jangka panjang secara integral dan berkesinambungan. Kemudian melakukan analisis output pendidikan, misalnya analisis kualitas karya sekolah, produktivitas dan analisis lulusan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian metode analisis ekonometrik, metode ini memakai data empirik, statistik, kuantitatif dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan. Metode ini lebih dekat dengan pendekatan perencanaan pendidikan model untung rugi atau keefektifan biaya. Dengan melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga, yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal. Kemudian melakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Metode diagram sebab akibat, metode ini dipakai dalam perencanaan yang menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik. Dengan melakukan analisis beragam problem atau tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis SWOT secara cermat pada semua bidang-bidang pendidikan yang akan dikembangkan. Demikianlah ulasan singkat mengenai materi ini. Semua pembelajar diharapkan mendalami materi ini dalam handout atau sumber belajar lain, agar memperkaya pemahaman mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.